Ya, terima kasih Ernst. Luar biasa lagu yang kita nyanyikan. Seringkali ketika mendengar lagu seperti ini, em, saya terus bertanya sama diri saya sendiri, gitu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pertanyaan buat kita. Eh, Benarkah kita bernyanyi seperti apa yang kita maksudkan, gitu ya? Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada Tuhan untuk Indonesia. Jadi memang akhir-akhir ini bahkan informasi tentang Indonesia menjadi sangat luar biasa noisy gitu ya, noisy dan eh, sampai-sampai kita nggak tahu lagi mana yang benar mana yang nggak benar gitu ya. Kalau kita mengikuti media sosial makin makin kacau juga informasi yang kita punya gitu ya. Ya ini jadi satu isu tersendiri buat Indonesia. Dan ketika memikirkan apa yang saya bisa lakukan buat Indonesia, jawabannya akhirnya simple. Ya, jawabannya simple, saya harus perbaiki diri saya. Gitu ya. As simple as that. Gitu ya. As simple as memperbaiki diri, sehingga dengan demikian bisa jadi berkat, bisa jadi manfaat buat bangsa. Baik, eh, teman-teman sekalian, tema kita hari ini, jadi saya langsung share screen aja biar kelihatan dapat temanya. Let me know kalau sudah dapat, sudah oke ya. Sudah Bang. Nggak salah eh, nggak salah posisi gitu ya. Oke. Eh, Tema kita adalah lead servanthood. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman di sini sudah pernah dengar tema ini gitu ya. Dan ini tema yang menurut saya sengaja waktu ditanya Luce kira-kira mau bawain apa gitu ya. Saya memang sangat eh, banyak belajar, kalau dibilang sangat banyak juga enggak gitu ya. Saya belajar tentang leadership, maka tema leadership menjadi satu tema yang penting yang ingin saya bagikan. Tetapi belakangan ini saya sangat menikmati tema lead servanthood gitu ya. Kalau teman-teman ketik di Google lead servanthood, maka hampir semuanya mungkin nggak akan ada nih kalimat ini, kata ini. Tapi yang keluar nanti lebih banyak atau semuanya bicara tentang servant leadership, ya bicaranya tentang servant leadership. Oleh karena itu kita akan coba nanti lihat, bukannya saya pengen melawankan antara servant leadership dengan lead servanthood, tapi ini sebenarnya adalah konsep yang sama-sama akan kita kembangkan dalam diri kita. Tetapi kalau bicara servanthood itu menjadi tema yang sangat luar biasa, dan ini bukan tema orang Kristen biasa. Menurut hemat saya, dan nanti kita akan lihat sama-sama, tema servanthood ini adalah tema leadership. Ya, tema servanthood adalah tema leadership. Maka dalam dua pertemuan saya ditawarkan karena kondisi waktu yang saya miliki juga, maka dua sesi kita akan coba maksimalkan. Maka agenda kita dalam dua pertemuan, yang pertama di malam hari ini kita akan coba memahami apa itu lead servanthood. Dan tentunya kita akan lihat tantangan-tantangannya. Jadi contoh-contohnya, firman Tuhannya dari mana dan bagaimana kemudian kita memahami lead servanthood ini. Jadi gampangnya sebenarnya adalah apa namanya, pelayan ya, seorang hamba, tapi dia seorang pemimpin. Jadi bedanya dengan servant leadership, mungkin dia adalah pemimpin yang melayani. Jadi itu langsung langsung kita lihat bedanya ya, pemimpin yang melayani atau pelayan yang memimpin. Nah, itu sesuatu yang menarik. Kita nanti akan dalami bagian itu di malam hari ini. Dan saya sangat berharap sebenarnya, eh, karena ini GCLC ya, saya maunya sih tidak lama-lama bicara, tapi kita nanti akan setelah mendapatkan konsep ini, ada hal yang mungkin teman-teman rasa nggak pas, atau ada hal yang mungkin rasanya nggak cocok, kita bisa bahas sama-sama. Nah, minggu depan ini saya ingin bahas satu hal yang kemudian menjadi dasar saya paham, memahami servanthood ini. Ini bukunya Huayung ya, bukunya Huayung. Ini seorang apa namanya?
Ini gimana? Hmm, oh, nggak bisa, nggak bisa kelihatan. Oke. Eh, jadi Huayong ini seorang apa namanya pelayan, seorang pendeta di Methodist Church di Malaysia. Jadi dia juga sebenarnya orang perkantas atau orang-orang yang bergerak juga di bidang pelayanan mahasiswa. Jadi ya di IFES juga ada. Nah, apa namanya dia menulis buku ini Leadership or Servanthood gitu ya. Jadi walking in the steps of Jesus. Jadi saya kira saya akan banyak ambil dari sini dan nanti kita akan coba diskusi dalam konteks kita di Indonesia. Ya, walaupun ini apa namanya satu sumber, tapi saya kira ada banyak sumber nanti kita akan lihat dan kita akan diskusikan di minggu depan gitu ya tentang leadership or servanthood eh, ketika kita bicara tentang langkah-langkah yang Tuhan Yesus ambil dan ini menjadi hal yang sangat menarik. Oke, kita akan coba masuk dengan membaca satu bagian ini ada di Matius 20 dan ayat 28 dan Markus 10 ayat 45. Dan saya pikir ini ayat yang kita semua sudah pernah baca. Dan saya ingin ajak teman-teman merenungkan bagian ini ya. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Waktu saya baca bagian ini, saya tersentak dan fokus melihat kata anak manusia. Jadi waktu bicara anak manusia dalam konteks ini, kemudian saya lihat anak manusia ini cerita tentang manusia yang superior, manusia yang lebih dari manusia yang lainnya. Dia manusia yang tidak berdosa. Dia manusia yang adalah Allah. Dia manusia yang lahir dari perawan. Dia manusia yang sangat istimewa. Dan sudah selayaknya lah kalau kita bicara anak manusia dalam konteks ini adalah anak manusia yang datang untuk disembah. Anak manusia yang datang untuk kemudian memerintah. Anak manusia yang kemudian datangnya untuk menjadi pemimpin, menjadi leaders, menjadi orang yang kemudian mengatur tatanan dunia ini dengan lebih baik. Jadi membayangkan bahwa dia datang ke dunia menjadikan dunia lebih baik karena dia manusia yang sempurna, karena dia adalah Allah. Sehingga membayangkan itu, saya kemudian mencoba melihat bahwa dia adalah sosok anak manusia yang sangat superior. Tapi ketika ayat ini bicara bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, maka terjadi sebenarnya kontradiksi yang sangat luar biasa dalam konteks ini. Ya, kontradiksinya jadi kelihatan dan kontradiksinya jadi kuat. Dan ini menolong kita juga untuk memikirkan diri kita nggak ada apa-apanya. Jadi apa yang kita mau all out lakukan itu bukan untuk diri kita. Saya masih sangat ingat kalau Bang Segala dulu khotbah. Bang Segala tuh sangat kuat untuk bicara tentang melayani habis-habisan gitu ya. Melayani oh, sampai titik darah penghabisan. Melayani pokoknya all out, apa juga dikasih gitu kan. Jadi kalau kita masih ingat kalau Bang Segala khotbah itu dengan sangat powerfulnya gitu ya. Saya nggak bisa ngikutin kekuatan suaranya gitu ya, powerfulnya. Dia sangat powerful bicara tentang melayani habis-habisan, hidup mati-matian buat Kristus. Nah, waktu merenungkan itu, ketika baca bagian ini, saya pikir ini dia, ini dia, ini dia yang namanya habis-habisan. Habis-habisan itu ketika kita sebenarnya bisa jadi sudah jadi somebody. Kita bisa jadi melihat diri kita somebody, something yang istimewa. Dan kita merasa juga punya hak untuk dilayani. Kita merasa punya hak untuk dihormati. Kita merasa punya hak, punya punya kesempatan juga untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan enak karena kita sudah mencapai satu titik tertentu. Kita sudah jadi alumni dan mungkin di dalam pekerjaan kita bagus. Kita dihargai pimpinan kita. Kita dianggap orang yang potensial. Kita ini hebat gitu ya. Ketika kemudian pujian demi pujian kita nikmati, kemudian orang melihat kita sebagai orang yang istimewa, maka kontradiksinya menjadi berat untuk kita lakukan
Karena ketika kita menjadi orang Kristen, kita harus datang seperti bang segala apa namanya suka mengatakan melayani mati-matian, melayani habis-habisan, hidup bagi Tuhan habis-habisan. Gitu ya. Nah, konteks ini kemudian menjadi relevan karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan kemudian nggak berhenti sampai melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Maka ketika kita ditanya dalam konteks ini, apakah kita sudah melayani? Kalau karena kita sebenarnya eh, layak untuk dilayani. Apakah kita sudah memberi padahal kita layak untuk menerima? Apakah kita sudah betul-betul habis-habisan? Padahal kemudian kita sebenarnya layak untuk mendapatkan respek dari banyak orang. Maka ayat ini menolong kita untuk makin mengerti dan makin masuk bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita makin melihat bahwa kalau Kristus yang adalah anak manusia yang superior itu, yang sempurna itu, yang adalah Allah itu, yang juga adalah 100% manusia itu, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Maka kita pun konsepnya sebenarnya adalah untuk melayani. Maka berdasarkan ayat inilah kemudian kita akan coba terus maju gitu ya. Saya eh, menikmati eh, satu statement dari Paul David Tripp yang mengatakan successful leadership is about more than how many people follow you or what you have accomplished, but rather about who you are becoming. Dan ini ada dalam buku The Crucible Leadership. Ya, nanti nanti mungkin kita akan singgung satu bagian mengenai ini. Dan dia mengatakan bahwa orang pemimpin ya yang sukses itu jauh lebih dari sekedar apa yang dia sudah capai ataupun begitu pun banyaknya pengikutnya. Tapi sebenarnya adalah it's about who you are becoming. Sejujurnya saya malu waktu baca bagian ini. Saya malu karena saya pikir saya sudah jadi pemimpin yang baik ketika saya sudah banyak melayani Tuhan. Saya pikir saya sudah jadi pemimpin yang baik ketika saya sudah banyak berbuat. Saya sudah banyak memberi. Saya sudah banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak itu. Tapi ketika saya ditanya who you are becoming, maka ini kemudian tiba-tiba jadi kayak, oh, masih jauh perjalanan saya. Saya lemes karena kalau saya ditanya saya jadi apa, saya sudah jadi apa, gitu. Ya, bukan soal apa yang sudah saya accomplish, bukan bahkan kemudian berapa banyak orang ikut saya atau orang mungkin mengagumi saya, bukan kemudian apa yang orang bilang tentang saya, tetapi masalahnya adalah who you are becoming. Kita sudah jadi apa? Dan ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah kita hidup untuk melayani dan memberi nyawa bagi banyak orang seperti yang dilakukan oleh anak manusia. Bang Peter izin, apakah boleh slideshow PPT-nya, Bang? Oh, ini nggak slideshow ya? Enggak, Bang. Belum penuh, Bang. Wow, saya salah kalau gitu bentar ya. Hmm, ini slideshow. Ini bukan slideshow. Udah, ini udah slideshow, Bang. Oke, saya kira tadi ini yang saya tampilin, bukan ya? Tadi yang ditampilin beda ya? Beda, Bang. Oke, oke, kita lanjut ya. Tolong nanti interupsi saja, nggak apa-apa kalau ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai. Saya tadinya pikirnya sudah sesuai dengan slideshow saya. Oke, servant leadership. Jadi ini yang konteks yang nanti bolak-balik kita akan lihat servant leadership sama lead servanthood. Servant leadership itu is a leadership philosophy in which the goal of the leader is to serve.
Jadi kalau lihat bagian ini, dan ini memang sama dengan nanti konteks yang dialami oleh apa namanya, oleh Robert Greenleaf gitu ya. Nanti kita akan lihat dia penemu servant leadership yang nanti akan apa namanya, kuat sekali dan mungkin nggak berbeda. Tapi nanti kita akan lihat juga perbedaannya. Mungkin nggak banyak berbeda yang namanya servant leadership dengan lead servanthood dalam konteks ini ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi yang pertama, fokus utama kalau bicara servant leadership adalah fokus utama pemimpin dalam kepemimpinan tradisional. Ya, ini tradisional sebenarnya adalah kemajuan perusahaan atau organisasi. Jadi kalau kita kerja di kantor, ya kalau kita jadi pemimpin, tentu targetnya adalah perusahaan. Kemajuan perusahaan, targetnya adalah organisasi, targetnya adalah kita punya key performance indicator, kita punya apa target-target yang harus dicapai. Saya sekarang ini terlibat di fintech company gitu ya, fintech company, dan saya lihat anak-anak muda ini memang dikasih target-target yang juga tinggi gitu. Kalau nggak capai target mungkin setelah masa tertentu mereka biasanya nggak capai target lalu resign gitu ya. Dan ini target-target yang luar biasa di di kantor-kantor itu kelihatan. Kita juga kalau di kantor-kantor besar mungkin sama di Kementerian Keuangan, sama seperti mungkin di Bank Indonesia, ke apa namanya, kinerja kita diukur dari target-target. Ya, jadi memang mau tidak mau, ketika kita jadi pemimpin di kantor, maka fokus kita adalah kemajuan perusahaan, kemajuan ke key performance indicator kita, nah, organisasinya, which is normal di dalam apa kantor-kantor kita. Tetapi gitu ya, seorang pemimpin pelayan, ini servant leaders, itu membagi kekuasaannya, mengutamakan kebutuhan karyawan dan membantu orang-orang bekerja dan berkinerja sebaik mungkin. Ini yang kita akan lihat dalam banyak buku-buku tentang servant leadership. Jadi mereka membuat konsep-konsep yang sebenarnya kalau kita baca bukunya, katakanlah uh, ada bukunya Simon Sinek di saya juga, dia bilang begitu. Kalau seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa membuat satu tempat di kantornya itu, anak buahnya itu meyakini bahwa pemimpin saya akan memikirkan saya. Pemimpin saya akan melakukan sesuatu yang terbaik buat saya. Jadi kalau ada anak buah berpikir bosnya itu akan memikirkan dia, maka dia kerjanya jauh lebih nyaman. Dia bahkan bisa kerja mati-matian walaupun nggak ada yang lihat. Nah, ini kalau menurut apa namanya, Simon Sinek, itu bukunya judulnya Leaders Eat Last. Itu dia kok bilang begitu. Dia bilang bahwa eh, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang bisa memastikan bahwa karyawannya itu tahu. Jadi jadi seorang pemimpin bilangnya, kamu kerja aja, nanti urusan promosi urusan saya, gitu ya. Kalau pemimpin ngomongnya begitu, maka itu jadi powerful, gitu ya. Nah, tetapi ya konsep ini yang kita lihat ya, ya kira-kira seperti ini. Jadi dia akan coba bagi kekuasaan, dia coba delegasi, coba melatih orang-orang, gitu ya. Kebutuhan karyawan dia perhatikan dan orang-orang dibantu untuk berkembang dan berkinerja sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, tapi alih-alih orang bekerja untuk melayani pemimpin, jadi harusnya orang-orang bekerja juga untuk melayani pemimpin, tetapi kita lihat bahwa pemimpin hadir untuk. Nah, ini pemimpin yang baik dalam konsep servant leadership adalah pemimpin hadir untuk melayani orang. Nah, konsepnya yang dilahirkan oleh Robert Greenleaf, ini the father of servant leadership, dia mengatakan Greenleaf emphasized that the servant leader was first and foremost a servant. Nah, ini masuknya ke mirip dengan lead servanthood yang kita bilang. Bahwa in other words, we are servants who lead, not leaders who serve. Nah, disinilah kemudian kita ketemu gitu ya, dari konsep servant leadership sama lead servanthood. Jadi ketemu karena kita bukan pemimpin yang melayani, tetapi pelayan atau hamba yang memimpin. Nah, ini konsep ini menarik karena banyak orang suka mempertanyakan ya, waktu saya kalau bicara soal leadership harus begini, harus begitu. Ya orang bilang ya enak lah Bang Peter udah dia ada di posisi pemimpin, udah sampai di sana gitu. Jadi ngomongnya enak. Jadi orang kalau udah nyampe ke sana ngomongnya kan enak gitu ya. Nggak, sementara saya masih berjuang, saya masih baru masuk, saya disuruh sini, disuruh itu, kerjanya lebih berat dari yang lain, salah dikit dimarahin.
teman-teman juga pada nggak bantuin saya. Saya pokoknya semua penderitaan seorang pegawai yang masih muda gitu ya, itu memang susah untuk bisa menerima konsep. Ya, konsep gini ya, konsep kepemimpinan seperti ini. Karena buatnya dia seperti pembantu, dia seperti orang suruhan yang nggak punya makna, dia hanya disuruh-suruh, dia nggak bisa menentukan sendiri apa yang dia mau kerjakan, karena apa yang dia kerjakan itu adalah apa yang disuruh oleh orang-orang lain, khususnya pimpinan-pimpinan yang di kantor. Jadi konsep ini benar. Tapi kalau kita mengerti bahwa we are servants who lead, maka kita tahu, even though kita ini adalah orang-orang yang nggak punya pangkat apapun, ataupun kita adalah orang-orang yang di paling bawah, kita tetap bisa jadi pemimpin. Nah, ini yang nanti mau secara lebih banyak kita akan diskusikan dalam dalam sesi malam hari ini. Markus 9 ayat 35 di TB2 saya bacakan, lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, teman-teman sekalian, seorang pemimpin yang baik itu sebenarnya adalah seorang pelayan. Waktu baca bagian ini, saya pernah dengar satu podcast juga yang mau mengatakan bahwa kalau kita perhatikan baik-baik, jika seorang ingin jadi pemimpin, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi terakhir. Dan dia menjadi pelayan dari semuanya. Maka, kalau kita mau cari pemimpin, kalau kita mau angkat seorang pemimpin, pastikanlah bahwa dia adalah seorang pelayan. Bahwa dia seorang yang melayani. Orang yang kualitasnya bukan kualitas memimpin dalam arti nyuruh-nyuruh, atau bahkan dia mampu memanage sesuatu, mengorganize sesuatu. Bukan cuma itu, tapi kualitas pemimpin yang baik adalah kualitas pelayan, kualitas orang-orang yang melayani orang lain. Dan ini konsep yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus mengajari orang bahwa kalau kamu mau menjadi yang pertama, hendaklah yang menjadi yang terakhir. Waktu baca bagian ini, nggak salah loh kemudian menjadi yang pertama. Ya, nggak salah ingin menjadi yang pertama. Nggak salah ingin menjadi pemimpin. Kalau kita boleh bilang kita mau jadi pemimpin, kalau kita mau jadi menteri, kita mau jadi presiden sekalipun, kita mau jadi pemimpin di kantor kita, nggak salah. Tetapi kalau kata-kata Tuhan Yesus ini mau kita renungkan baik-baik, if you want to be the first, if you want to be the leaders, the top leaders, kamu harus jadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan inilah konsep yang sangat indah yang Tuhan Yesus ajarkan dalam arti lead servanthood. Jadi ketika kita betul-betul menempatkan diri kita sebagai hamba. Ya, jadi mudah-mudahan konsepnya dulu kita sama-sama sepakati ya. Tapi teman-teman sekalian, saya coba nih ya, coba kemudian Google lagi. Saya Google eh, istilahnya gini, saya balik dulu ya. Eh, Bentar, sorry ya. Em, Waktu saya Google, saya ketik servanthood gitu. Dan model apa yang saya harapkan adalah muncul tokoh-tokoh. Siapa tokoh-tokohnya? Tapi kemudian menarik, yang muncul itu bukan tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin Kristen gitu ya. Ini menjadi pertanyaan besar. Tapi nggak apa-apa. Saya akhirnya ambil 3 orang yang apa namanya menarik. Tapi yang satu sebenarnya juga seorang Kristen. Yang pertama yang saya ambil adalah seorang Dalai Lama, ya, pemimpin yang melayani. Dia sangat peka terhadap kebutuhan dan kekhawatiran pengikutnya. Sebagai pemimpin yang melayani, Tenzin Gyatso, ini Dalai Lama adalah pendengar yang penuh kasih sayang, seringkali meluangkan waktu dan tenaga untuk mendengarkan orang-orangnya. Ia telah mengembangkan keinginan yang tulus untuk memahami masalah orang lain dan mencari solusi yang realistis. Jadi dia seorang listener, seorang pendengar, gitu ya. Dan ini di dalam apa namanya? Kalau kita Google,
ternyata dianggap sebagai orang yang melayani. Ya. Lalu yang kedua yang saya juga dapat adalah Nelson Mandela. Setelah dibebaskan tahun 90, Mandela berkampanye untuk perdamaian dan rekonsiliasi dengan orang kulit putih. Bahkan ketika penyelidikan yang dilakukan oleh TRC, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, mengungkap pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Jadi dia sebenarnya yang hebatnya dari dia adalah dia maunya pakai perdamaian dan rekonsiliasi. Padahal kalau melihat kesalahan berat yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih di Afrika Selatan, itu udah nggak layak. Memang harusnya udah pakai demonstrasi dan kekerasan, bahkan mungkin perang untuk menghancurkan orang-orang kulit putih di Afrika Selatan. Tetapi Mandela itu 27 tahun di penjara. Ya, 27 tahun di penjara, tapi setelah bebas dari penjara di tahun 1990 dia malah berkampanye untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Dia adalah orang betul-betul yang nggak mikirin dirinya sendiri. Dia mikirin apa yang baik buat bangsanya, khususnya orang-orang kulit hitam yang waktu itu diperlakukan dengan tidak adil di Afrika Selatan. Dan ini kita saksikan orang-orang yang memang menekankan prinsip servanthood yang dilakukan. Yang ketiga, Gandhi. Tadi Mandela dilanjutkan oleh Desmond Tutu yang adalah apa namanya seorang hamba Tuhan ya, seorang pastor. Yang ketiga adalah Gandhi. Gandhi adalah seorang yang memimpin dengan memberi contoh. Ya, ia mempopulerkan metode puasa baik sebagai sarana pemurnian spiritual maupun sebagai sarana protes untuk keadilan. Dengan menggunakan metode ini, ia memimpin protes damai terhadap penjajah Inggris. Jadi dia menggunakan metode yang bahkan kemudian metode puasa. Jadi yang membuat dirinya sendiri menjadi susah sebenarnya kan gitu ya. Jadi itu konsep yang dia lakukan. Nah, sekarang kita coba lawankan antara servant leader dengan lead servanthood. Ya, mudah-mudahan ini kita akan makin apa namanya melihat dengan jelas apa yang kita mau lihat dalam konteks ini. Jadi pelayan yang memimpin, ya, ini lead servanthood, itu konteksnya adalah memiliki hati seorang pelayan. Ah, jadi dia eh, apa namanya servant heart. Kita suka nyanyiin ini ya. Dan mentalitasnya mentalitas seorang pengurus. Sedangkan pemimpin yang melayani tetap aja memiliki hati seorang tuan. Mentalitasnya mentalitas pemimpin. Nah, saya sering melihat kayak gini nih. Ada pemimpin-pemimpin yang bagus gitu, yang pengen berbuat sesuatu buat orang lain, yang melayani gitu, tapi mentalitinya tetap adalah mentaliti tuan. Nanti kalau dia nggak dilayani, dia pasti sakit hati dan kecewa. Mentalitinya adalah mentaliti pemilik. Gitu ya. Ini punya saya, ini kerjaan saya nih. Jadi saya bantuin anak buah saya memperhatikan anak buah saya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya mentalitinya adalah mentaliti seorang pemilik. Nah, kita bisa bisa coba renung-renungkan, memperhatikan, compare dengan apa yang kita alami sekarang ya. Apakah Anda seorang pemimpin atau bukan pemimpin, itu soal lain. Tapi hati yang kita miliki itu hati apa? Hati yang melayani atau hati seorang pelayan atau hati seorang pemimpin? Gitu. Itu juga penting. Kebanyakan pemimpin mengaku sebagai pelayan yang memimpin, tetapi bertindak seperti pemimpin yang melayani. Nah, ini bedain langsung dikontradiksikan antara servant leader dengan lead servanthood. Jadi dia mengatakan, oh saya memang seorang hamba, gitu. Saya seorang hamba, gitu ya. Jangan-jangan pikir ini hati seorang hamba. Jadi sebenarnya yang hamba hatinya aja, orangnya enggak, gitu ya. Jadi itu bisa jadi kayak gitu juga ya. Jadi kebanyakan pemimpin mengakunya dia pelayanan yang memimpin, tetapi dia bertindak seperti pemimpin yang melayani. Nah, kepemimpinan adalah peran utama dan dominan mereka. Jadi kepemimpinan itu yang kemudian leadership issue kemudian menjadi sesuatu yang terus-menerus dipelajari. Yang dipelajari adalah leadershipnya. Nah, itu ikuti ikuti saya berarti ya. Mudah-mudahan teman-teman ngikutin bahwa yang diutamakan temanya adalah tema leadership. How to become a good leaders. How to have a wonderful and superior leadership misalnya gitu ya. Jadi leadership dan leadership kita belajar leadership. Kayaknya nggak banyak orang punya kursus yang belajar untuk jadi servant. Nah gitu kan. Kita belajar jadi pemimpin. Kita nggak pernah belajar jadi pelayan. Nah jadi kepemimpinan itu jadi peran utama dan dominan.
Tapi kemudian menjadi pelayan adalah peran yang sepertinya sekunder dan minor. Jadi mereka lebih suka dilayani daripada melayani orang. Jadi ayat yang tadi kita baca bahwa anak manusia datang untuk melayani bukan untuk dilayani menjadi sesuatu yang yaitu memang berlaku buat Tuhan Yesus tapi nggak berlaku buat saya. Karena mentality kita adalah mentality pemimpin. Yang kita pelajari adalah leadership, bukan servanthood. Nah, saya ingin sekali kita kemudian merenungkan bagian ini bahwa kita makin makin masuk belajar tentang servanthood. Nah, teman-teman, kalau perhatikan di seluruh Alkitab, ya, saya nanti akan saya bagikan apa namanya next next lah ya, saya bagikan ayat-ayatnya gitu ya. Di seluruh Alkitab itu kebanyakan orang terpanggilnya ya, nggak pernah terpanggil jadi pemimpin loh, ya, nggak pernah terpanggil jadi pemimpin. Musa itu dipanggil jadi pelayan, ya. Tuhan Yesus pelayan. Bayangin, jadi di Alkitab itu konsep besarnya itu kita dipanggil jadi pelayan, bukan jadi pemimpin. Tapi pelayan yang seperti apa dong gitu ya. Nah ini menjadi penting ya karena kita nggak 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 akan kemudian dikondisikan untuk menjadi orang-orang yang dilayani, tapi dikondisikan untuk menjadi orang-orang yang melayani. Nah, pemimpin yang melayani fokusnya pada hak istimewa, fasilitas dan kekuasaan yang menyertai jabatan dan posisi kepemimpinan. Waktu saya jadi kepala di BI Manado ya, waduh, memang beda sekali jadi direktur di Jakarta sama menjadi kepala di daerah. Kalau jadi kepala di daerah itu luar biasa, itu penghormatannya gitu ya, fasilitasnya, dan terasa banget bahwa kita seorang pemimpin yang dilayani itu terasa sekali. Nah, itu apa namanya mempelajari tentang pelayan yang memimpin itu menjadi sesuatu yang susah. Ya, karena kita dikelilingi oleh kekuasaan, dikelilingi oleh fasilitas gitu ya. Orang melayani kita, bahkan kalau kita mau bawa tas kita sendiri, langsung direbut orang, tas kita mau dibawain orang lain. Kita nikmat sekali yang namanya dilayani itu. Ya, saya pikir nggak ada orang yang nggak suka dilayani. Even hamba Tuhan yang paling rohani sekalipun dia sangat menikmati dilayani. Ya, hamba Tuhan tuh kan enak ya. Jadi hamba Tuhan tuh enak apa namanya sangat 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 dekat dengan dilayani bukan sangat dekat untuk melayani gitu ya. Karena ketika selesai khotbah biasanya nanti makan duluan gitu kan, duduk di tempat yang lebih terhormat gitu. Nanti diajak ngomong gitu ya, dikasih podium, dikasih kesempatan, macam-macam. Jadi apa namanya dalam konteks ini saya seringkali merasa ketika saya melayani, tapi sebenarnya saya lebih banyak dilayani. Jadi memang kita harus lihat bahwa memang konsep pelayan yang memimpin ini menjadi sesuatu yang suka terbalik-balik. Kita akan lebih banyak masuk sebagai pemimpin yang melayani. Nah, eh, ada satu buku yang juga sangat powerful yang ditulis oleh John Maxwell, ini The 360 Leaders. Nah, buku ini menekankan ya eh, bagaimana kemudian mengempower leader to influence their organization regardless of their position. Nah, ini penting nih. Jadi 360 itu kan artinya dari sekeliling gitu ya, bukan cuma dari atas ke bawah tapi bisa dari bawah ke atas atau dari samping kiri kanan. Dan itu 360 artinya. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, dia bilang kita bisa mempengaruhi organisasi kita regardless posisi. Jadi kita nggak punya posisi pun tetap kita bisa jadi pemimpin. Nah, ini yang menjadi konsepnya John Maxwell. Jadi Maxwell menantang anggapan konvensional bahwa kepemimpinan hanya bersifat top down dan menegaskan bahwa kepemimpinan juga dimungkinkan dari tengah organisasi. Nah, kalau dulu ada orang bilang, ah, tenang aja enak sih, udah jadi pemimpin, udah jadi bos, apa ngomong apa juga enak lah gitu, ngomong apa juga nggak ada yang salah gitu kan. Nah, sekarang kita harus bisa bilang, siapapun kita, mau kita eh, pegawai baru, baru masuk, fresh graduate, baru masuk, belum punya pengalaman, sehingga di kantor bisanya cuma disuruh-suruh ini, disuruh itu gitu, bahkan kita sudah jadi sarjana, sarjana yang hebat, cum laude, tapi terus disuruh-suruh fotokopi misalnya di kantor. Nah, kita nggak bisa kemudian bilang saya nggak bisa punya pengaruh karena saya cuma anak buah. Jadi anggapan itu anggapan konvensional kata Maxwell. Itu nggak bisa. Kita orang Kristen nggak gitu. Jadi kepemimpinan nggak harus top down, tapi kita bisa tetap memimpin walaupun dari tengah organisasi, bahkan dari bawah. Ya, nah
Maxwell kemudian bikin beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama itu mitos yang mengatakan bahwa apa namanya mitos leading from the middle of an organization. Jadi Maxwell tuh apa namanya tadi ya seperti yang slide sebelumnya itu addressing misconception. Yang pertama itu position myth. Jadi orang yang mengatakan saya nggak bisa memimpin karena saya tidak lagi di atas. Jadi saya not on the top maka I cannot lead. Mitos yang kedua adalah influence myth yang mengatakan bahwa if I were on top then people would follow me. Kalau saya ada di atas maka orang lain pasti akan ikuti saya. Tapi karena sekarang saya nggak ada di atas maka saya nggak punya pengikut. Itu influence myth. Yang ketiga adalah inexperience myth. Ini mitos inexperience yang mengatakan bahwa kalau saya sampai di atas, maka saya akan belajar menjadi pemimpin, belajar memimpin. Kalau sekarang saya nggak di atas, maka saya juga nggak bisa belajar memimpin, karena saya cuma tahu teori gitu ya. Nah ini juga mitos. Kalau menurut Maxwell ini mitos. Ini juga keliru. Yang keempat, the freedom myth. When I get to the top, I'll be able to do what I want. Kalau saya udah jadi pemimpin, maka saya akan melakukan sesuatu. Saya akan rombak menjadi lebih bagus. Saya akan bikin ini, bikin ini, bikin itu, bikin ini. Nah, itu juga mitos karena kita nggak harus ada di atas untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita yakini benar. Dan itu mitos yang pertama yang disampaikan oleh John Maxwell. Yang kedua ada challenges of 360 leaders yang dihadapi gitu ya. Jadi leaders in the middle of an organization itu punya apa namanya challenges ya, tantangan-tantangan yang unik. Yang pertama nih, dia bilang leading up, influencing those above you in the organizational hierarchy. Challenge yang pertama adalah bagaimana caranya mempengaruhi orang yang ada di atas kita. Nah, saya kasih contoh yang gampang sebenarnya. Ya, kalau kita pikir kita nggak mempengaruhi atasan kita, mungkin kita salah. Contohnya misalnya, setiap kali saya diundang rapat, ketika saya jadi anak buah, kalau saya rapat, saya harus datang duluan. Rapat jam 9, maka jam 9 kurang seperempat saya udah ada di ruang rapat. Harus gitu kan, gitu ya. Nah, sehingga ketika orang lain datangnya tidak tepat waktu, mereka akan malu lihat kita yang sudah datang duluan. Paling tidak kita mempengaruhi orang-orang lain. Nah, kalau orang lain sudah terpengaruh bahwa mereka datangnya tepat waktu, maka pimpinan kita juga lama-lama jadi malu karena dia datangnya selalu terlambat. Jadi waktu saya di Manado itu ya, mohon maaf nih cerita di Manado dulu. Waduh, itu budaya terlambatnya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang bisa ada undangan jam 8, jam 9 baru mulai. Jadi keterlambatannya sangat luar biasa. Dan itu apa namanya sangat mengganggu gitu ya. Tapi kita tetap bisa pengaruhi orang dengan cara melakukan sesuatu. Ya, kalau kita disuruh melakukan sesuatu dan orang lain biasa melakukan dengan cara yang salah, kita mulai melakukan sesuatu dengan cara yang benar, maka itu lama-kelamaan akan kemudian menular, mempengaruhi orang lain sampai akhirnya mempengaruhi pemimpin. Di tahun 97, 98 saya juga pernah tuh terima apa namanya orang yang datang untuk mencoba memberikan kepada saya waktu itu mereka kasih saya itu membership golf gratis. Ya, tapi yang memberikan ini adalah orang yang punya kepentingan sama saya. Karena dia perlu fasilitas, maka dia kasih membership golf yang harganya cukup mahal. Waktu itu sih udah, kalau sekarang harganya bisa mungkin puluhan juta lah gitu ya. Nah, waktu terima itu saya tahu ini harganya mahal. Saya tahu ini nggak benar karena ini akan kemudian menjadi satu gratifikasi dan nggak baik. Maka saya bilang sama teman saya yang juga menerima membership ini. Saya bilang kita nggak bisa terima ini. Karena kalau kita terima, ini akan mempengaruhi segala sesuatu dan ini salah. Secara hukum pun salah gratifikasi. Nah, problemnya adalah bos saya terima. Nah, tapi belum tahu juga si bos ini sebenarnya posisinya kayak apa. Dan apa yang kami lakukan berdua adalah kita maju lewat sekretarisnya supaya diinformasikan kepada pimpinan kita bahwa kami juga terima dalam arti menerima ini, lalu tapi kami kembalikan karena ini tidak baik.
Lalu ketika kami sampaikan itu kepada sekretaris dan sekretaris kemudian menyampaikan itu kepada pimpinan, lalu pimpinannya mengatakan, oke, saya juga nggak mau terima, tolong semuanya kembalikan lagi. Nah, kita bisa influencing seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin caranya tetap harus sangat-sangat bijaksana. Yang kedua, leading across, collaborating and influencing peers. Jadi kita tadi seperti ya mempengaruhi teman-teman kita gitu ya. Saya mau ajak teman-teman berpikir begini. Kadang-kadang kalau kita mau bergabung ke dalam satu kelompok teman-teman yang lagi ngobrol gitu ya. Teman lagi ngobrol lalu kita datang dan kita tahu bahwa sekarang nih mereka sedang ngobrolin apa nih? Oh, ternyata mereka lagi ngobrolin menggosip seseorang, menggosip seorang teman yang mungkin selingkuh gitu ya. Jadi dia gosipin, jadi ceritanya bukan ke arah yang positif tapi lebih banyak ke arah yang negatif karena ngomongin tentang teman-teman kita yang nggak baik gitu ya, melakukan sesuatu yang salah gitu. Lalu kemudian apakah kita masuk dalam diskusi dan akhirnya terlibat terlibat enjoying the gossips gitu atau kita coba untuk change the subject ya change the subject untuk dengan membicarakan sesuatu yang mungkin related dengan yang dibicarakan tapi ke arah yang lebih baik. Nah, ngerti maksud saya ya? Mudah-mudahan kita bisa mulai menjadi orang yang kemudian influencing datang ngomonginnya hal yang sama, tapi alih-alih directionnya tadinya ke arah sekedar gosip dan ngomongin orang, jelek-jelekin orang, tapi sekarang kita ubah arahnya menjadi membicarakan sesuatu yang berguna. Yang gimana caranya supaya perbuatan-perbuatan seperti itu tidak terjadi dalam kelompok kita. Nah, itu kan apa namanya menjadi sesuatu yang baik dan orang tanpa sadar sebenarnya mereka nggak sadar gitu bahwa sebenarnya pembicaraannya sudah mulai dialihkan. Nah, itu adalah cara-cara kita memimpin leading across ke teman-teman dia atau leading down, effectively managing and leading subordinates. Anak buah kita atur dan manage sedemikian rupa dengan baik supaya mereka melakukan hal-hal yang baik. Jadi itu banyak. Kalau leading down mungkin itu karena kita ada di posisi kepemimpinan. Tapi leading across itu adalah posisi kita sama dengan peer group kita. Tapi leading up itu kita mencoba mempengaruhi pemimpin kita dengan hal-hal yang baik. Dan ini sebenarnya sangat mungkin dan sangat bisa dilakukan. Yang ketiga, principle of 360 itu Maxwell tuh outlines actionable principle for leading effectively from any position. Jadi ini dia juga bikin lagi lead up principles, understand the leader. Makanya kalau bisa mau leading up gimana? Kita harus kenal dong leader kita, lighten their load. Pemimpin itu nggak suka kerja keras gitu, di mana-mana gitu ya. Ini istilahnya pemimpin dalam arti bos gitu ya. Bos tuh nggak suka kerja keras. Kalau kerjaan yang berat gitu bisa kita ringankan, oh, they will be happy. Jadi apa yang mau kita lakukan adalah lighten their load. Kalau mereka punya masalah, kita gimana caranya selesaikan masalah and invest in relational chemistry. Jadi itu cara lead up principles. Kalau kita mempengaruhi mempengaruhi atasan kita, yang harusnya kita lakukan adalah bagaimana membuat dia merasa nikmat sekali punya bawahan kayak kita ini. Karena kita akan lighten their load. Kita akan meringankan beban mereka. Kita akan juga punya hubungan yang baik. Gitu kan? Saya pernah satu kali pergi ke Cina dengan bos saya. Saya nggak tahu sih sebenarnya prinsipnya kayak apa, tapi saya jadi teman yang baik aja di Cina sana. Kita mau apa pergi kemana meeting, semua saya udah atur. Kemudian bahan saya udah siapkan. Lalu kemudian setelah meeting kita mau pergi kemana, restorannya kita udah pilihkan. Pokoknya eh, bos saya tuh nyaman sekali ketika pergi sama saya. Sampai satu kali beberapa bulan kemudian dia pergi lagi, tapi dengan orang lain. Dan dia bilang kepada orang lain itu yang dampingi dia adalah supaya dia belajar dari saya, gitu ya. Bagaimana mendampingi pemimpin. Jadi kita bisa tuh yang namanya apa namanya invest in relational chemistry dan itu akan mempermudah kita lead up principles-nya terjadi. Dan yang kedua lead across principles, complete your peers, not compete with them. Jadi kita kemudian bisa kemudian membantu teman kita menjadi lebih baik. Kalau kita kursus katakanlah sama-sama satu kelas, dia nggak ngerti, kita bantuin supaya dia bisa ngerti. Bukan kemudian kita biarkan biar dia kelihatan bodoh, saya kelihatan pinter. Nah itu yang kita bisa lihat. Lalu kemudian lead down principles, walk slowly through the halls. Nah ini saya nikmat sekali nih baca bagian ini ya. Walk slowly through the halls, transfer the vision and reward results. Jadi lead down itu adalah sebenarnya kalau kita mau sama-sama gitu ya, ketika lihat anak buah kita kerja,
Kita nggak usah terus push dia sedemikian rupa, tapi bisa kemudian tepuk bahunya, kasih apa penguatan lah ya, puji sedikit gitu ya, supaya dia bisa semakin semangat bekerja. Nah, lalu kemudian kasih visi, transfer the vision. Dan kemudian juga kalau dia kerjanya bagus, ya kita kasih reward. Ya, rewardnya tentunya sesuai dengan aturan main kita masing-masing. Nah, apa key takeaways yang kita dapat dari bukunya John Maxwell, The 360 Leadership itu? Yang pertama, influence is not bound by position. Ya, jadi pengaruh itu gak ada hubungannya, nggak terikat gitu ya dengan posisi kita. Mau kita jadi direktur atau jadi dirjen atau jadi menteri, you can lead and have an impact regardless of your title or position in the hierarchy. Dan yang kedua, leadership is about relationship. Ya, leadership is about relationship, building trust, fostering collaboration, maintaining positive relationship are crucial for effective leadership. Jadi perhatikan ini ya, leadership is about relationship. Jadi kalau kita galak, kalau kita sering marah-marah, kalau kita setiap ada perbuatan yang salah langsung kita eh, nadanya ditinggi gitu, kita nggak akan pernah maintain relationship. Kita nggak akan pernah punya positive relationship. Mereka malah kabur kalau kita datang gitu. Tapi bagaimana building trust, bagaimana fostering collaboration itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, tapi lawannya nih ya teman-teman sekalian, saya suka lihat bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu baik-baik gitu. Nah, saking baiknya seringkali memang anak buah jadi kayak ngelunjak gitu ya. Saking baiknya kita nggak ketemu mereka yang kemudian respect kepada kita. Nah, tapi bagaimana kemudian relasinya, relasi yang benar gitu. Tetap saja kita atasannya atau kita bawahannya. Kita menempatkan diri kita dengan tepat, tapi kita punya chemistry yang baik, kita punya relationship yang baik, kita building trust, kita kolaborasi, kita kemudian maintain positive relationship. Jadi itu yang akan membuat kita menjadi leader yang baik. Lalu kemudian yang ketiga, continuous growth and development. Leaders must constantly seek to improve their skill. Jadi kalau kita mau jadi leaders yang baik gitu ya. Jadi leaders itu tadi ya nggak harus harus nggak harus punya posisi yang tinggi. Kita bisa ada di middle organization, bisa juga ada di bawah. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang leader, kita nggak pernah boleh untuk nggak jadi lebih pintar. We have to improve our skills. We have to improve our knowledge. We have to improve our effectiveness. Dan itu pun jadi penting kalau kita segitu-segitu aja. Saya pernah ada satu organisasi yang kecil. Ketika satu organisasi itu kecil, mungkin karyawannya ada mungkin hanya sekitar 10-20 orang, kecil, maka orang ini kelihatan hebat sekali, orang ini kelihatan bagus. Gitu. Tapi ketika kemudian organisasi makin besar karena bisnis makin maju, karyawan yang tadi 10-20 orang berkembang menjadi 50, berkembang menjadi 100, kemudian menjembang menjadi 200 orang. Nah, orang yang tadinya skillful tadi, orang yang tadinya pintar tadi, tiba-tiba kelihatan jadi nggak terlalu pintar karena ada banyak orang lain. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan orang-orang seperti ini yang merasa sudah complacent, yang merasa sudah puas dengan skillnya, dengan knowledge-nya. Ketika kemudian organisasi makin besar atau dia ditempatkan di satu tempat yang lain, ketemu dengan orang lain yang lebih bagus, dia tiba-tiba menjadi nggak kelihatan lagi. Kenapa? Karena dia nggak memperbaiki, nggak terus improve. Jadi kita harus jadi orang yang memang dimanapun apapun improve your skills. Yang paling penting nih buat kita orang-orang Kristen ya banyak terus belajar. Belajar sekarang gampang. Dulu tuh saya sangat menikmati apa namanya bawa-bawa buku gitu ya. Sekarang saya bawanya apa namanya bawa kayak iPad atau tab. Di situ ada Kindle saya, di situ buku bisa saya baca dengan gampang. Atau kalau kalau lagi mau persiapan-persiapan saya sangat menikmati searching-searching sana sini, searching-searching sana sini. Lalu kemudian saya belajar banyak sekali. Nah, nah saudara-saudara, yang ini yang mungkin kita perlu sama-sama pelajari dengan baik ya, continuous growth and development. Nah, oke, jam kita masih ada ya, Ernst. Kita masih punya sampai jam total jam 9 kan ya? Iya, betul, Bang. Sampai Betul. ya. Jadi nanti mungkin dalam habis beberapa slide ini nanti kita akan buka kalau teman-teman punya apa pertanyaan kita bisa diskusi gitu ya.
Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat beberapa contoh servant leaders di Alkitab. Yang pertama sebenarnya Musa ya. Ada hal yang menarik ketika Musa berdoa. Dia bilang begini, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam Alkitab yang telah kau tulis. Waktu baca bagian ini kayaknya heboh sekali ya. Musa itu saking bertanggung jawabnya terhadap bangsa itu. Saking cintanya juga sama bangsa itu. Saking sudah dekatnya dia sama bangsa itu sehingga eh, doanya itu menjadi doa yang berani gitu bilang sama Tuhan, Tuhan harus ampuni dosa mereka, kalau enggak lebih baik hapuskanlah namaku dari kitab yang telah kau tulis. Itu yang terjadi dengan Musa. Yang kedua, kalau kita lihat Esther 4 ayat 16, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam maupun baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, waktu baca Musa dan Esther, teman-teman kira-kira bisakah kita kemudian sampai kepada kata-kata ini di hadapan Tuhan? Ya, ketika kita mau jadi seorang hamba yang memimpin. Ya, jadi apa namanya, betul-betul melayani. Petrus di Petrus 5 dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ini leaders yang melayani ya. Jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jangan mencari keuntungan tetapi mengabdikan diri. Wah, mengabdikan diri. Ini sesuatu yang apa namanya? Sejujurnya saya berterima kasih dikasih kesempatan bicara seperti ini karena pada saat yang sama saya juga eh, mengintrospeksi diri saya terus belajar. Apakah saya berani berkata seperti Musa? Ya, apakah saya berani berkata seperti Esther? Dan apakah saya adalah orang-orang yang memang tidak mencari keuntungan pribadi? Tapi mau mengabdikan diri saya. Apakah sudah terjadi? Belum. Perjuangan ini panjang, tapi saya tahu apa yang saya harus lakukan. Saya tahu posisi saya. Saya tahu kondisi saya. Mudah-mudahan teman-teman juga tahu kondisinya kayak apa. Kenapa yang kita perjuangkan menjadi seorang servant. Ya, saya ingin malam ini akan menjadi malam di mana kita komit to be a servant. Ya, not to be a leaders, but to be a servant, but a servant, the lead servant. Nah, bonafide-nya leading servant. Kalau leading servant itu dia berfokus pada bagaimana aktualisasi gambar besar mempengaruhi para pengikut saat mereka terlibat di dalamnya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia nggak cuma ngelihat hal-hal detil kecil yang ada di depannya. Ya, nggak seperti tukang batu dia taunya ya udah nyusun satu batu ke atas batu yang lain untuk bangun tembok. Tapi dia fokus nih pada waktu gimana caranya tembok ini dibangun sehingga nanti ketika temboknya sudah jadi nanti akan jadi istana yang megah dan bagus. Jadi fokusnya pada gambar besar. Lalu bagaimana memiliki keyakinan besar dan memberikan nilai tinggi pada mereka yang mereka layani, orang-orang yang dilayani. Wah, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Gimana caranya ya? To give value, gitu, high value kepada orang-orang yang kita layani. Pelayan yang terkemuka menganggap para pengikut mereka setara. Ya, ini juga menjadi satu hal yang susah. Kita gimana menganggap orang yang kita pimpin itu setara dengan kita, atau bahkan mereka lebih baik. Kita ingin mereka dapat yang lebih baik dibanding kita. Lalu kemudian berempati dengan para pengikut dan memandang mereka sebagai manusia bukan mesin. Ya, jadi hati-hati juga kalau kita kerjanya sering lembur-lembur, kerja keras gitu ya. Sehingga sekarang banyak anak-anak katanya mental health, kerjanya terlalu keras, udah gitu kurang dihargai, terus sering dimarahin, nggak dapat penghargaan, nggak pernah ditepuk pundaknya, nggak pernah dipuji gitu ya. Orang-orang yang mengalami mental health kita seringkali nganggap orang itu jadi kayak seperti mesin. Karena mereka udah digaji, mereka harus kerja. Mereka bukanlah seperti manusia yang seharusnya kita anggap manusia.
Yang selanjutnya adalah cenderung menghargai para pengikut dengan potensi besar dan belum dimanfaatkan. Dan kita harus lihat kalau orang yang kita pimpin itu mungkin tidak berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Kita harus melihat mereka sebagai orang yang punya potensi, tapi memang belum dimanfaatkan. Sehingga kita sebagai pemimpin itu akan mengusahakan supaya mereka dapat training yang tepat, dapat kemudian eh, teman atau coaching atau mentor yang tepat dan seterusnya. Lalu berdialog dengan mereka tentang isu dan tantangan yang mereka hadapi sebagai sebuah tim. Anak buah tuh paling seneng, ya, atau teman kerja kita paling senang sebenarnya ketika ada masalah, kita mau dialog sama mereka. Kita mau share, kira-kira pendapat kamu tentang ini bagaimana? Dan itu mereka merasa seperti mereka dihargai gitu. Wah, bos saya nanya saya waktu itu gitu kan. Itu ketika bos saya nanya saya bagaimana pendapat saya, wah, rasanya saya berbunga-bunga gitu ya. Walaupun pendapat saya mungkin nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi ditanya oleh atasan saya tentang pendapat saya aja itu sudah sangat-sangat luar biasa. Memberdayakan mereka yang dilayaninya sehingga mereka dapat membuat dan menerapkan keputusan terbaik dalam keadaan mereka. Jadi memberdayakan mereka. Yang selanjutnya menumbuhkan komitmen dari para pengikut. Nah, kalau kita udah punya hubungan yang dekat, kita udah sangat meyakini mereka itu percaya kepada kita, maka itu bisa menumbuhkan komitmen. Jadi, jadi leader itu memang apa luar biasa eh, sulit ya, nggak gampang gitu ya. Cenderung percaya bahwa dia tidak memonopoli pengetahuan. Jadi kita juga harus belajar untuk share the knowledge, gitu ya. Kalau kita tahu sesuatu, kita bagi knowledge kita. Jadi ini bona fide-nya leading servant kayak gitu. Jadi konklusinya yang kita mau lihat sebelum kita nanti masuk ke diskusi ya. Kalau lihat bagaimana ayat yang tadi kita baca bahwa Tuhan Yesus rela jadi rendah melayani supaya menyelamatkan banyak orang. Kalau membayangkan bagian ini, kita lihat kalau kita tadi nyanyinya bagi bangsa ini kami berdiri dan apa namanya terus mencari berdoa buat bangsa ini supaya bangsa ini mengalami kemuliaan Tuhan. Yang kita bisa lakukan adalah gimana caranya kita melayani sedemikian rupa, menyelamatkan banyak orang, menjadi berkat buat banyak orang seperti Tuhan Yesus yang rela jadi rendah, ya, rela jadi rendah. Think about it. Think about it ketika kita kemudian jadi rendah dan ternyata kita nggak dihargai orang. Ketika kita jadi rendah, tapi kalau kita kemudian orang, wah kagum karena kita mau merendahkan diri, itu beda juga tuh ya. Jadi harus kita mulai melihat bahwa gimana kita menjadi rendah tanpa harus kemudian ada orang menghargai kita. Kayak seperti Tuhan Yesus rela jadi rendah, melayani supaya menyelamatkan banyak orang. Tuhan Yesus juga rela membasuh kaki supaya kita mengerti apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Em, Waktu kita membaca bagian ini ketika Tuhan Yesus membasuh kaki, ya, pasti ada masa jeda ketika para murid itu. Ya, ketika Tuhan Yesus mulai pakai ambil basin, kemudian ikat lap di pinggangnya, lalu kemudian mulai membasuh kaki murid-murid. Ya, saya membayangkan ada suasana hening, suasana yang membingungkan pada waktu itu. Para murid itu pasti bingung dan hening, gitu ya, hening karena menyaksikan Tuhan membasuh kaki. Lalu kalau masih ingat Tuhan Yesus bilang apa? Ya, kamu menyebut aku Tuhan, ya, dan aku membasuh kakimu, maka engkau juga harus melakukan itu. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa ketika Tuhan Yesus memberi contoh gitu, membasuh kaki. Dan saya pikir membayangkan ketika kita jadi seorang servant, seorang hamba, kita bisa melakukan sesuatu yang rendah, yang nggak kepikiran, sehingga orang kemudian terkesima melihat itu. Dan orang-orang kemudian juga mau melakukan sama seperti apa yang kita lakukan, melayani sesama, menjadi hamba. Hamba Tuhan dihargai karena pelayanannya. Ya. Hamba Tuhan bukan karena khotbahnya bagus, karena dia berdiri di atas mimbar, karena bajunya bagus, karena bahasanya bagus, tapi karena pelayanannya, pengorbanannya, mau merendahkan diri untuk mengutamakan orang lain. Hamba Tuhan memimpin dengan teladan. Ya, dia kasih contoh, dia kasih contoh. Dia nggak cuma pinter berkata-kata di mimbar, tapi dia kasih contoh.
Hamba Tuhan memimpin tanpa harus menduduki satu jabatan. Jadi itu kita udah bahas bahwa kita bisa lead up kita bisa, lead across kita bisa, lead down juga kita bisa. Oke? Jadi tanpa harus punya jabatan. Di Lukas 17 ayat 10, demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ini perhatikan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Wow, ya, ketika kita sudah melakukan bahkan sesuatu peristiwa yang sangat hebat dan istimewa. Nah, apa yang kita harus katakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Waktu baca bagian ini juga saya pikir-pikir, aduh, saya rasanya sudah berbuat sesuatu. Tapi baca bagian ini saya kembali merenungkan bahwa I have done nothing. We are just nothing. Kita nggak bikin apa-apa. Kami nggak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan kalau Tuhan berkati apa yang kami lakukan, maka itulah yang jadi berkat. Dan itu kiranya menolong kita menjadi hamba, gitu ya, yang memimpin. Dan lagi-lagi saya mau ingatkan kita bahwa panggilan yang paling utama di Alkitab bukan panggilan menjadi pemimpin, tapi panggilan menjadi hamba. Nah, sekarang apa namanya? Kita mau coba renungkan ya, apa yang sudah kita dengar, lalu buat pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita ketahui, the questions. Saya belajar waktu saya kuliah satu hal ini. The most important thing in life is to ask the right questions. Ya, questions yang benar. Jawabannya nggak terlalu utama jadi. Ya, yang lebih utama adalah the questions. Jadi saya akan coba stop sampai di sini. Kalau seandainya ada pertanyaan, saya harap ada karena kita mau berdiskusi dan sama-sama mau belajar dari sini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ernst. Baik, terima kasih Bang Peter. Ah, ya, Bang Kakak, rekan-rekan alumni, kita sekarang masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, Bang Kakak nanti bisa bertanya secara langsung melalui open mic dan open kamera, bertanya langsung kepada Bang Peter dan berdialog, atau menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Namun sebelum nanti memberikan kesempatan kepada abang kakak rekan-rekan alumni lainnya, saya mau menggunakan privilege dulu sebagai moderator untuk mengkonfirmasi satu hal ke Bang Peter. Jangan, saya khawatir ada pemahaman saya yang kurang kurang keliru dari apa yang abang sampaikan. Tadi di slide 7, abang mengkontraskan antara servant leader dan lead servanthood. Karena abang menggunakan kata versus di situ, sehingga yang saya tangkap kayaknya kita harus memilih apakah servant leader atau lead servanthood. Tapi di slide 13, Abang menggunakan contoh dari Alkitab itu dengan terminologi contoh servant leader. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dua terminologi itu terminologi yang berbeda atau sebenarnya berhubungan atau seperti apa Bang yang harus kami pilih? Terima kasih Bang. Baik, Ernst, terima kasih. Ya, terima kasih udah jeli lihat itu. Saya tadi juga dilihat di slide 7, hampir saya mau ganti versusnya menjadi N, tapi saya pikir saya diamkan saja versus tetap versus. Oke, Karena memang saya ingin kita sadari satu hal, bahwa seringkali kita fokusnya kepada leadernya. oke. I'm the leader. Dan saya servant leader, saya mau melayani orang lain, saya mau melayani, tapi I'm the leader, gitu kan? Tapi beda ketika kita fokusnya I'm just a servant. I'm just a servant. I do something. I do all the things that I need to do. Dan itu kemudian lead people. Lead kan kata John Maxwell katanya influence gitu. Itu influence, influence ke atas, influence ke samping, influence ke bawah. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah kesadaran bahwa saya seorang hamba. Saya makin mantap bagian ini karena ketika saya lihat di seluruh Alkitab pun, panggilan kita nggak pernah dipanggil jadi pemimpin. Kita dipanggil jadi hamba. Kita dipanggil jadi pelayan. Di Alkitab itu menjadi menjadi clear gitu kan. Jadi wow ya itu juga ya. Jadi kalau kita jadi leader itu karena kita memberi pengaruh yang baik. Jadi leader kan memberi pengaruh. Nah sekarang gimana caranya kita jadi memberi pengaruh yang baik dengan mentality seorang servant. Nah, tetapi dalam banyak hal kita jadi jadi tercampur-campur karena kita juga ada di posisi pemimpin.
Ya kan kita bisa jadi ada di posisi pemimpin. Tapi kalau John Maxwell juga bilang kalau ada 5 level leadership itu level paling bawah adalah position. Ya, Hmm. kalau kita jadi leader just because we have the position of leader, itu adalah leadership yang paling rendah. Leadership yang paling tinggi adalah orang yang betul-betul betul-betul jadi berkat buat banyak orang. Jadi itu yang mungkin memberikan tandanya bahwa memang eh, ada kadang-kadang kita kontraskan antara servant leader dengan lead servanthood. Tetapi dalam banyak hal kita akan lihat bahwa if you are the leader, formally leader, ya we have to serve. Your calling is to serve, gitu kan? Calling kita adalah serve. Tapi jangan pikir bahwa kita ketika kita punya posisi pemimpin saja, maka kita bisa jadi berkat. Tetapi ketika kita jadi servant, jadi di bawah, mentality itu juga justru akan menjadi sesuatu yang positif untuk jadi berkat buat banyak orang. Eh, Mudah-mudahan menjawab, Ernst. Siap, siap. Baik, baik, Bang. Berarti kata kuncinya adalah kita dipanggil untuk menjadi pelayan yang memimpin ya, Bang ya. Yes. Oke, terima kasih Bang untuk konfirmasi dan klarifikasi dan penjelasannya. Baik, Abang Kakak rekan-rekan, apakah ada yang mau bertanya secara langsung kepada Bang Peter, berdialog secara langsung lewat open mic dan juga open kamera? Tiga, Belum ada dua, pertanyaan sih. satu. Ya, Karena kayaknya masih malu-malu. Untuk memanaskan sesi tanya jawab ini, ada pertanyaan yang sudah masuk, Bang Peter, lewat kolom chat. Saya mau menyampaikan. Pertanyaannya adalah, seringkali kalau kita mencoba meringankan beban pimpinan, ada rekan yang iri dan melabeli kita berupaya menjilat pimpinan. Nah, bagaimana menyikapi kondisi seperti ini, Bang? hmm. Ya, ini menarik ya. Seringkali itu kita kelihatan seperti ini. Tapi yang saya perhatikan ya, yang namanya menjilat itu adalah caranya. Misalnya dengan kata-kata yang baik gitu ya. Terus kemudian puji-puji pimpinannya gitu kan. Jadi ya apa pokoknya semua kayak pimpinannya kasih sambutan lalu kemudian waduh wah sambutannya bagus banget. Pimpinannya habis presentasi kita puji-puji setengah mati padahal sebenarnya nggak bagus presentasinya gitu. Nah itu menjilat. Tetapi kalau meringankan beban pimpinan adalah sebenarnya kalau ada masalah dan you become the solution. Kita langsung kasih solusi yang bagus sehingga pimpinannya tadinya pusing jadi nggak pusing. Jadi dia tadinya nggak tahu jalan keluarnya kayak apa, terus kemudian dia jadi punya jalan keluar. Saya kira di bagian ini kita nggak menjilat dan orang pasti tahu karena yang kita kasih adalah kualitas. Jadi kita nggak seperti orang yang menjilat karena kita tahu lah pasti yang menjilat itu ya apa namanya. Kadang-kadang saya juga malu gitu kalau saya ngomong sama pimpinan saya sulit untuk menghindarkan diri saya untuk tidak memuji-muji pimpinan gitu kan. Nah itu sulit. Saya juga susah seperti itu gitu ya. Karena orang ngomong, oh paling-paling lu ya bisa ngomong begitu katanya kan gitu ya. Ya juga ya. Tapi apakah itu menjilat? Dan saya pikir mungkin kita harus cari cari bordernya lah gitu ya. Artinya menjilat apa namanya untuk kemudian sekedar menyenangkan dia. Kalau ini kan nyenangan, kalau menjilat tuh kayak nyenangin perasaan. Tetapi yang namanya lighten the load gitu ya, meringankan beban menurut saya adalah lebih ke arah memberikan kualitas kayak misalnya ada masalah kita jadi solusi. Kalau ada apa situasi pekerjaan yang membutuhkan waktu cepat dikerjakan, kita kerjakan lebih cepat lagi dan itu beda dengan menjilat. Menurut saya gitu ya, Agnes ya. Siap, siap. Makasih, Bang. Pertanyaan selanjutnya masih terkait dengan lighten their load. Saya mau baca lengkap pertanyaannya, Bang. Setelah itu baru saya ada yang poin juga yang mau saya tambahkan untuk menambah pertanyaan ini. Bang tadi bilang bahwa kepemimpin itu kita harus lighten their load. Tapi kalau jadinya kita bisa meringankan tugasnya, tanggung jawab kita jadi overload dan sangat dipercaya sehingga nggak bisa kemana-mana, bahkan nggak bisa dipromosikan ke bagian yang lebih tinggi. Karena dia sangat percaya tugas penting itu hanya kita yang dipercaya. Nah, apakah kita tetap saja jadi orang kepercayaan bos atau memilih minta promosi jabatan? Saya mau nambah konteksnya juga gini, Bang. Sebenarnya dari penjelasan Abang tadi, ada satu pertanyaan juga yang perlu saya ditanya, dikonfirmasi ke Abang. Jadi, sebenarnya apa indikator kita sedang menerapkan lead servanthood? Dari mana saya tahu sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pemimpin, bahwa saya benar nih, lead servanthood saya benar. Karena ada lagi pertanyaan lanjutannya.
bagaimana kalau ternyata dalam pekerjaan itu saya stres? Apakah tanda stres itu adalah bukti bahwa saya tidak menerapkan lead servanthood? Atau tadi hubungan lagi dengan pertanyaan yang dibacakan tadi tentang lighten their load. Kalau kemudian saya lighten my leader's load, kemudian saya jadi overload, kemudian saya jadi terbeban, apakah itu saya sedang menerapkan lead servanthood yang salah, Bang? Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. Terima kasih ya. Ini bagus banget. Eh, yes, kadang-kadang kita jadi overload. Nah, saya nggak tahu apakah yang bertanya ini memang orang-orang muda ya. Dulu saya pernah ngalamin, saya pernah ngalamin. Saya pulang sekolah dari Jepang tahun 96. Lalu kemudian tahun 97 krisis ekonomi. Waktu terjadi krisis ekonomi 97 98, itu kantor kami tuh sibuknya sangat luar biasa gitu. Dan ada banyak orang yang kemudian mencoba menghindar. Kalau bos pulang meeting dari bos yang lebih tinggi, gitu ya, banyak orang kemudian lari, gitu ya, karena dia tahu nih, kalau bos pulang balik ke kantor, ke ruangan, pasti sebentar lagi dia akan panggil dan bagi-bagi tugas, gitu kan. Jadi itu udah ketahuan. Waduh, bapak itu datang. Ayo kita tiba-tiba ada yang pura-pura ke toilet, tiba-tiba ada yang apa pura-pura apalah ada keperluan-keperluan keluaran sehingga waktu bagi-bagi tugas dia lagi nggak ada di situ. Sehingga dia dia lighten their load sebenarnya. Bukan lighten pimpinan load ya. Mereka nggak mau punya load yang kuat. Saya sebaliknya menjadi orang yang sangat menikmati dikasih kerjaan lebih banyak. Ya, entah pada waktu itu saya seperti orang yang workaholic atau tidak gitu ya, tapi saya nikmati gitu. Karena menurut saya, ketika saya masih muda, waktu itu saya masih sangat muda kan gitu ya, baru pulang sekolah masih master gitu ya. Jadi umur baru 30-an lah gitu ya. Dan saya masih sangat muda, saya nggak masalah kerja sampai malam gitu ya. Saya nggak problem gitu. Sehingga saya kerja semaksimal mungkin. Saya biar usahakan kasih yang terbaik gitu. Di tempat saya ada orang yang seolah-olah gitu ya, dia menikmati gitu ya, lo syukur lo ya kerja lo capek lo sampai lembur-lembur sampai malam gitu kan. Dia karena berhasil melarikan diri dia bisa pulang lebih cepat gitu. Tapi teman-teman, apa yang terjadi adalah ketika saya kerja lebih banyak, saya lebih pintar. Ketika saya dikasih kerjaan lebih banyak dan saya kerja dan saya lebih capek gitu. Tapi saya menjadi orang yang jauh lebih punya banyak pengalaman dalam pekerjaan karena pekerjaan-pekerjaan itu saya kerjain. Kalau ada orang bicara tentang sesuatu, saya bisa ikut terlibat dalam pembicaraan karena saya yang ngerjain gitu. Sementara orang-orang yang menghindar, mereka tidak tidak overload kerjanya, tapi mereka juga nggak tahu apa-apa gitu. Ketika ngobrol, mereka juga nggak punya pengetahuan. Nah, ini yang menjadi beda. Saya pikir when you are young, ya, menurut saya kamu harus overload, gitu ya, gitu ya. Kalau kamu masih muda, biarlah overload itu, gitu. Biarlah kerja lebih keras, gitu. Dulu ada bos saya ketika saya lagi dikasih, terus pimpinan yang lebih tinggi bilang jangan kasih dia terus dong, nanti berdiri rambutnya nanti gitu, gitu kan. Tapi saya pikir saya happy gitu, as long as I still apa ya punya kekuatan mengerjakannya dan I'm happy with that. Jadi kuncinya sebenarnya overload itu adalah happy. Tapi ketika kerjaan banyak terus kita bisanya ngeluh, ini kita dimanfaatin nih, kita nggak bisa hangout nih, kita jadi terus akhirnya kita kecewa dan itu menjadi punya mental health tersendiri. Tapi when you are happy doing it, itu kita punya punya kualitas yang jauh lebih lebih apa membuat kita menjadi lebih powerful gitu. Ya menjadi powerful untuk bisa mengerjakan menjadi lebih baik. So itu yang overload. Tadi Ernst tambahin apa ya tadi mengenai Eh, indikatornya apa, Bang? oh Kalau saya indikator sedang indikator servanthood ya gitu ya. Nah, menurut saya gini, indikator seorang servant adalah dia nggak menuntut dipuji. Dia nggak menuntut dapat penghargaan lebih karena dia udah kerja lebih keras. Dia nggak merasa berhak untuk diperlakukan lebih daripada yang lain. Dan ini yang membuat sebenarnya seorang servant itu happy. Menurut saya ya, ya dia jadi happy. Ya, dia happy karena ya memang naturnya dia mau melayani. Bukan kemudian setelah dia melakukan pelayanan itu lalu kemudian yang dipromosi orang lain terus dia ngambek, dia marah.
Oh, itu dia nggak punya mental servanthood kalau kayak gitu. Mental servant itu, ya servant itu tugasnya kerja tanpa tanpa harus dipuji. Bahkan kalau namanya servant budak pada zaman dulu, dia nggak digaji, dia nggak ada cerita promosi. Dia itu hamba, hamba lakukan saja pekerjaan hamba. Dan mental itu yang harusnya kita punya. Maka ketika kita melakukan sesuatu, buat saya ya, ketika kita masuk belajar di bagian ini, ketika kita bisa melayani sesuatu, melayani orang lain, ya, kalau kita nggak dipuji orang, nggak dikasih apa-apapun, kita happy. Karena yang kita lakukan ini melayani Tuhan. Maka ketika teman-teman yang ada di sekarang di dunia kerja, ya, pekerjaan kita di dunia kerja itu sedang melayani Tuhan. Dan itu makanya kita harus tahu benar nih soal marketplace ministry ini, nih. Marketplace teologinya, teologi kerjanya jadi kuat. Karena apa? Apapun pekerjaan kita di kantor, itu bukan pekerjaan yang kita lakukan supaya kita dapat penghargaan, supaya kita dapat promosi, dan gaji kita bisa naik, dan kita bisa dapat kesempatan yang lebih daripada yang lain. Bukan. Ya, kita melakukan itu karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan di kantor. Maka ceritanya jadi berbeda. Nah kan ini jadi nyambung ya. Jadi nyambung dengan bicara soal servanthood, bicara dengan teologi, bicara tentang teologi kerja. Jadi connect satu sama lain. Jadi nggak bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain. Saya sangat yakin lah teman-teman ini adalah orang-orang yang ngerti pelayanan. Tapi hati-hati ketika kita beradanya bukan di lingkungan pelayanan, tapi di lingkungan kerja. Nah, problem kita adalah kita minta dihargai sama seperti orang lain dihargai. Karena di lingkungan kerja beda sama lingkungan pelayanan. Di pelayanan nggak ada promosi-promosian. Ada juga kali ya. Saya dulu sih merasa saya dipromosi gitu. Dulu saya pernah jadi ketua BPC, habis ketua jadi BPC, ketua BPC, lalu saya jadi ketua BPN gitu. Nah, setelah jadi ketua BPN, saya naik ke pembina. Jadi kayak orang dipromosi gitu. Tapi kalau di pelayanan kita nggak ngerti konsep itu, kita melayani aja. Itu mungkin apa namanya bedanya servanthood menurut saya adalah kita nggak berhak dapat dan mengharapkan pujian atau reward terhadap apa yang kita lakukan. Gitu mungkin. Baik, terima kasih Bang Peter. Tadi jawaban Abang juga hanya sekaligus menjawab pertanyaan dari Bang Fernando Hutasoit nih. Bagaimana ketika kita melayani tapi kita malah dimanfaatkan gitu. Hanya selama kita juga bisa menikmati manfaat dari pemanfaatan itu harusnya oke-oke saja ya Bang ya, selama tidak merugikan diri kita Ya, sendiri gitu. ya, ya. Apa namanya? Kalau orang mau memanfaatkan kita, so be it. Gitu. Gitu. Manfaatkanlah saya gitu. Kalau saya bermanfaat itu kan justru bagus gitu. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya Bang. eh, Memiliki pimpinan yang tidak dapat menjadi teladan dalam banyak hal, misalnya kurang berintegritas dan jauh dari sifat melayani, kadang bisa membuat bawahan menjadi demotivasi dalam bekerja. Nah, bagaimana menghadapi atasan atau pimpinan yang seperti ini? Apakah mungkin untuk Apakah memungkinkan untuk mempengaruhi mereka menjadi lebih baik? Ya, sorry, sorry. Ini pertanyaannya Diana yang dibaca tadi, bukan? Bukan, bukan. Oh, sorry, sorry. Saya jadi lagi terpengaruh sampai apa, lagi baca pertanyaannya Diana tadi. Bisa tolong ulangi kan? Ya, jadi pertanyaannya, memiliki pimpinan yang tidak dapat menjadi teladan dalam banyak hal, misalnya kurang berintegritas dan jauh dari sifat melayani. Hal ini bisa membuat bawahan menjadi demotivasi dalam bekerja. Bagaimana menghadapi atasan atau pimpinan yang seperti ini? Apakah mungkin untuk mempengaruhi mereka menjadi lebih baik? Ini ya, ini kita lagi diskusi di dalam konteks persekutuan, ya, di antara kita sesama orang-orang Kristen. Jadi saya mau ingatkan satu hal, kalau ada dosa dilakukan oleh seseorang, baik itu pimpinan kita atau teman kita atau anak buah kita, remember something, ini brokenness karena dosa. Remember something. Jadi kalau dosa itu menguasai atau mempengaruhi banyak sekali, termasuk pimpinan kita, lingkungan kerja kita, cara kita bekerja, itu semua sudah dipengaruhi oleh dosa. Itu yang kita sebut dengan brokenness. Nah, brokenness karena dosa ini hanya bisa diselesaikan dengan kalau kemarin bahasanya Bang Denny Boy itu yang kemarin di UI bicara adalah dia pakai bicaranya ontologis penebusan.
gitu ya. Jadi kita akan bicara soal bahwa the solution of the brokenness is only Jesus. Nah, ketika kita ada di dalamnya, ya, ketika kita ada di dalamnya, kita tahu satu hal, pimpinan saya nggak berintegritas. Ini adalah bagian dari dosa itu. Maka tugas kita yang pertama, kita berdoa buat pimpinan kita. Yang kedua, yang mungkin perlu terus kita perjuangkan adalah kita melakukan sesuatu dan terus memikirkannya. Ya kalau kita mendoakannya, otomatis terus ada dalam pikiran kita, gimana caranya supaya saya bisa jadi pengaruh yang baik buat pimpinan kita. Nah, tadi John Maxwell udah kasih contoh, maintain relationship, gitu kan, building trust, gitu. Nah, jangan jangan kemudian karena pimpinan kita seorang yang tidak berintegritas, maka kita menjaga jarak. Kita nggak mau ngobrol sama dia, kita nggak mau dengerin dia, kita jadi nggak punya pengaruh kalau gitu caranya. Maka ketika kita ketemu dengan pemimpin yang tidak berintegritas, yang kita lakukan adalah build the trust. Seorang penipu nggak suka ditipu. Nah, itu ya. Penipu nggak suka ditipu. Jadi kita bisa jadi orang kepercayaan seseorang gitu kan. Kita bisa jadi kepercayaan orang yang mungkin nggak berintegritas. Tapi ketika trust itu dibangun, relationship dibangun, lama-kelamaan kita jadi punya akses, nah, saya bisa bilang gitu ya. Itu punya akses untuk memberitakan yang baik. Memberitakan itu nggak harus lewat kata-kata, tapi dia bisa lihat bagaimana kita hidup. Dia bisa lihat prioritas kita. Dia bisa lihat kita bagaimana kita addressing issues. Dia bisa lihat bagaimana kita handle problems. Nah, itu akan sangat membantu memberikan yang namanya tadi up, lead up yang kalau si John Maxwell bilang. Jadi kita bisa memberi pengaruh kepada atasan kita. So don't worry. Justru kalau kita punya pimpinan yang broken tadi, itu kesempatan kita jadi berkat. Itu kita udah langsung oke, kita langsung punya ladang pelayanan ini, gitu kan. Ketika punya bos yang jelek, bos yang nggak berintegritas, ini ladang pelayanan kita. Mulai berdoa, mulai eh, minta Tuhan tolong kita menjadi sahabat yang baik, building trust, collaboration, dan kita bisa jadi berkat buat buat dia dan akhirnya dia bisa berubah gitu. Dan itu akan sangat-sangat istimewa gitu ya. Nah, itu kalau apa namanya kalau ada yang punya punya bos kayak gitu ya itu syukurilah karena itu satu panggilan yang Tuhan kasih gitu ya. Ya, terima kasih jawabannya Bang Peter. Jadi ini pertanyaan yang disampaikan melalui chat, ada yang disampaikan di ruang publik, ada yang disampaikan via Japri, Bang. Jadi Oke, oke. akan saya bacakan sesuai dengan urutan disampaikan ke moderator. Ya, Siap. pertanyaan selanjutnya, Bang. Bang, tadi Abang bilang, ini pertanyaan via Japri, Bang. Tadi Abang bilang pemimpin itu tidak harus dalam posisi punya jabatan. Tapi ada Hmm. orang yang saya lihat dia bukan pemimpin, tapi punya pengaruh dan advice yang tepat dan suaranya didengar dalam pengambilan keputusan. Apakah kalau begitu lebih baik tidak usah memimpin secara struktural saja, Bang? Mungkin maksudnya bukan begitu ya. Maksudnya sebenarnya adalah leadership is influence kalau kata John Maxwell. Jadi either you have position or not, yang penting adalah influence-nya. Ya, kalau kita nggak punya posisi, ya kita bisa, ya tapi gini ceritanya, kalau kita nggak punya posisi, kita bisa kasih influence, tapi kita nggak dituntut menjadi baik gitu. Kita nggak dituntut untuk menjadi orang yang bisa ambil keputusan, membuat sesuatu yang besar, karena kita nggak punya posisi. Tapi kita sebenarnya bisa jadi pemimpin, kita bisa jadi pengaruh yang baik tadi ya, yang lead servant tadi. Tetapi kalau kita ada di dalam posisi, maka kita dituntut menjadi seorang pemimpin, ambil keputusan, kasih teladan, dan juga kemudian melayani orang-orang yang dipimpin tadi gitu. Maka eh, situasinya berbeda gitu ya. Tapi menurut saya nggak ada ininya, nggak ada challenge-nya. Kalau gitu jangan jangan jadi pemimpin formal aja gitu. Nggak harus gitu. Menurut saya kalau Anda ada di posisi pemimpin formal, oke, laksanakan tugas gitu. Tapi mentalitinya tetap mentality servant. Tapi kalau Anda nggak punya jabatan formal, nah, kasih pengaruh,
lead up, lead across, dan lead down kayak tadi gitu kan. Tetap kasih pengaruh yang besar mau kemanapun, tapi ada strateginya gitu ya kayak tadi bilang ya. Kalau kita di bawah ya strateginya building trust lah ke atas. Tapi kalau kita jadi pemimpin, strateginya sebenarnya tetap juga building trust ke bawah. Pastikan bahwa anak buah kita tahu bahwa kita akan ada buat mereka. Kita ada buat mereka, kita akan support mereka, kita akan bangun mereka, kita akan jadikan mereka pemimpin masa depan. Itu yang mereka harus sadari yang akan kita lakukan kalau kita jadi pemimpin formal. Nah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu diskusi yang apa namanya menarik sampai situ. Thank you. Baik, makasih Bang. Pertanyaan selanjutnya Bang, ini saya bacakan narasinya, semoga bisa clear pertanyaannya nih. Kenyataannya dalam pemilihan pemimpin, seringkali yang dilihat adalah orang yang bisa mengatur dan mengarahkan orang. Bahkan kalau dia tidak mau melayani atau merendah, malah dianggap wajar namanya juga seorang pemimpin. Tapi di sisi lain, kalau pemimpin juga tidak punya keberanian memimpin, seringkali menjadi susah mengambil keputusan dan menimbulkan banyak ketidakpuasan di antara bawahannya. Bagaimana menyeimbangkan itu, Bang? Karena sulit juga untuk bisa menyenangkan semua orang sebagai seorang pemimpin. Well, gini, kalau kita seorang pemimpin, kita punya kriteria apa yang kita harus lakukan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus ambil keputusan, pemimpin harus berani, pemimpin harus ada di depan, pemimpin harus tanggung risiko. Itu harus kalau bagian itu. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Tapi kemudian belum cukup ketika mentalitinya adalah masih mentaliti pemimpin yang merasa diri lebih tinggi dari orang lain, yang merasa diri lebih penting untuk dihargai, dihormati, gitu kan. Kita harus punya mentality servant. Mentality servant itu kadang-kadang adalah ketika kita udah capek, ketika kita mau istirahat, tapi ada anak buah kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang butuh perhatian kita, yang butuh waktu kita, yang butuh perhatian kita. You give it. Itu mentality servant, artinya mentality yang kok nggak kemudian dikit-dikit merasa, oke hari ini saya cukup lah ya, saya mau istirahat dulu. Gitu. Sementara kebutuhan masih ada di sana. Masih ingat Tuhan Yesus waktu dia sudah sangat lelah, tapi kemudian berduyun-duyun orang datang banyak untuk minta disembuhkan. Masih ingat cerita itu? Apakah Tuhan Yesus bilang suruh mereka pulang, saya mau istirahat dulu. Mentalnya nggak gitu, mentalnya adalah tetap mental servant. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau dia pakai mentalnya mental melayani, dia bilang ya udah eh, penyembuhan berhenti jam 5 ya. Jam 5 selesai. Gitu, saya mau istirahat, saya mau berdoa dulu, saya mau istirahat, saya mau ngobrol-ngobrol sama murid-murid. Kan gitu kalau mental pemimpinnya. Tapi mental pelayan nggak gitu. When there is a need, you go. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita butuh istirahat, walaupun kita lagi butuh perhatian, walaupun mungkin kita apa namanya dalam kondisi yang nggak mendukung untuk itu. Tapi karena mental kita adalah mental pelayan, ayo. Jadi itu yang dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, seorang gembala gitu ya. Jadi walaupun dia lagi santai-santai di rumah dengan keluarga, tapi ketika jemaat membutuhkan dia pergi melayani, gitu kan. Kita juga kayak gitu. Jadi apa namanya mungkin maksudnya mentalitinya yang paling penting, gitu, gitu ya. Siap. Baik, terima kasih, Bang. Pertanyaan selanjutnya dari Diana, Bang. Nah, ketika seorang pemimpin formal mengadopsi pendekatan lead servanthood, bagaimana mereka dapat memastikan bahwa semangat pelayanan tidak disalahartikan sebagai kelemahan atau kurangnya otoritas oleh anggota tim atau pihak eksternal? Nah, dalam situasi di mana keputusan sulit harus diambil, bagaimana seorang pemimpin yang berpegang pada prinsip lead servanthood dapat menyeimbangkan antara kepentingan pelayanan kepada orang lain dan kebutuhan untuk membuat keputusan yang mungkin tidak populer tetapi penting bagi organisasi, Bang. Ya, saya pikir kita harus pisahin ya. Ketika saya jadi seorang pemimpin formal, maka it is my job to make decision. And you have to be able to make good decision. Nah, nanti kita belajarnya etika, gitu kan. Kita belajar etika, mana yang harus kita ambil. Keputusan-keputusan banyak opsinya, banyak pilihannya, but we have to make a decision. Tapi satu hal ingat, ketika kita bikin keputusan, orang lihat loh, orang nonton kita. They are watching us.
maka keputusan yang kita ambil pada saat yang pertama bahwa itu keputusan memang perlu diambil, tapi di sisi yang lain itu seperti memberitahu kepada orang, look, I am the leader, I make this decision. Nah, decision yang diambil bukan decision yang semata-mata menguntungkan dia sebagai seorang pemimpin. Tapi decision yang diambil ada di decision yang berguna sebenarnya buat rakyat banyak, buat orang banyak, buat perusahaan as a whole, buat karyawan as a whole. Nah, itu yang kemudian menjadi satu message yang sangat kuat yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada banyak orang. Keputusan apa yang diambil. Jadi lead servanthood itu bisa justru kelihatan ketika saya ambil keputusan. Saya tidak sedang mengambil keputusan yang menguntungkan saya saja. Tapi saya ambil keputusan yang menguntungkan banyak orang walaupun itu tidak terlalu menguntungkan saya. Bahkan saya bisa saja kemudian ambil keputusan yang menguntungkan banyak orang dan mengorbankan keuntungan saya atau mengorbankan kepentingan saya. Kalau itu terjadi, wow itu sangat powerful. Kalau baca bukunya Tim Keller apa apa namanya Every Good Endeavor, waduh kita lihat ada satu contoh di mana seseorang pemimpin yang ambil alih ya ketika anak buahnya melakukan kesalahan, pemimpinnya ambil alih. Jadi pemimpinnya bilang dia salah tapi ini semua kesalahan saya. Jadi kalau mau dihukum, hukumlah saya sebagai pemimpinnya, bukan dia sebagai anak buah saya. Jadi dia ambil alih, bahkan kemudian ketika dia ambil alih itu kesalahan anak buahnya, itu membuat anak buahnya ketika itu menjadi tercerahkan melihat seorang pemimpin, kok bisa ada orang kayak begini. Ah gitu ya. Jadi teman-teman, satu hal yang saya mau sampaikan adalah dengan tema servanthood ini adalah seperti ini. Ketika kita melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh orang lain, ketika kita berbuat sesuatu yang membuat orang lain itu bahkan kemudian heran atau mungkin takjub kenapa orang ini melakukan ini, maka jawabannya sebenarnya adalah Kristus tadi. Dan kita bisa bilang, I do it because I'm a Christian. Saya melakukan ini karena saya seorang Kristen. Lalu ketika kemudian dia mau berkomunikasi dan bertanya jawab dengan kita lebih lanjut soal tadi Kristen tadi, maka nanti sampainya kepada kepada Kristus. Dan kita bisa membawa orang datang kepada Kristus sama seperti contohnya di buku Tim Keller Every Good Endeavor itu yang kemudian anak buahnya itu sampai dia ke gerejanya si bosnya ini dan dia sampai di gerejanya Tim Keller waktu itu the Redeemer di New York sampai kemudian akhirnya dia terima Kristus di gereja itu hanya karena pimpinannya mengambil alih tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya. Jadi teman-teman perhatikan betapa luar biasanya yang namanya servanthood ini, gitu ya. Dampaknya bisa sangat-sangat besar dan kita sebagai orang Kristen, ketika kita kenal yang namanya teologi kerja, maka kita sampai kepada titik bahwa pekerjaan kita akan membawa orang datang kepada Tuhan. Pekerjaan kita, our work at our office is the kingdom work. Itu pekerjaan kerajaan Allah. Kalau kita mantap di bagian itu, maka kita akan kerja seperti seorang hamba bekerja. Ya, kita bekerja seperti seorang hamba bekerja, maka orang lain akan melihat sesuatu yang beda dari kita. Dan itulah yang sebenarnya harus terjadi sama anak-anak Tuhan. Jadi saya pikir saya nggak lihat ada conflicting antara lead servanthood dengan ketika kita ambil keputusan. Jadi when you have to make decision, ambil keputusan yang paling benar, yang tidak menguntungkanmu, tapi menguntungkan banyak orang. Maka itu akan menjadi satu bagian dari servanthood kita yang memberkati banyak orang. Oke, terima kasih banyak Bang. Saya cek dulu. Ini ada pertanyaan yang baru masuk di kolom chat dari Andrea Surya Anugrah. In my opinion, arrogance in the nature of human is the classical obstacle in implementing leadership consciously or unconsciously. Bagaimana menurut Bang Peter? Ya, tadi saya udah kemukakan di awal gitu ya, bahwa memang susah. Apalagi ketika kita ini bagus ya. Ketika kita bagus. Belum jadi pemimpin tapi udah bagus misalnya gitu ya. Eh, bahasanya bagus, penampilannya bagus, orangnya juga rapi, neces, bajunya bagus, penampilan aja udah oke gitu kan.
waktu ngomong bagus, waktu waktu rapat juga kontribusinya bagus, waktu kerjanya juga cepat bagus. Orang kayak gini itu building confidence-nya tinggi. Nah, ketika confidence-nya makin tinggi, makin sulit jadi hamba. Ah itu sih sebenarnya udah natural gitu. Ya, udah natural. Apalagi kemudian dipengaruhi oleh dosa lagi gitu ya. Sehingga kita merasa diri kita lah. Bukan kemudian bersyukur sama Tuhan karena Tuhan kasih talenta. Tapi kemudian malah tepuk dada merasa I'm good. Gitu. Jadi kalau bilang, wah kamu bagus, terus kita jawabannya ya memang gitu kan. Gitu. Jadi ketika orang bilang kita bagus, kita malah bukan malah merendah, tapi malah bilang ya memang bagus gitu ya. Sama kayak yang wanita gitu ya, kalau dipuji, oh kamu cantik sekali gitu kan. Ya kan, dengan tersipu-sipu setuju dengan pujian itu gitu kan. Jadi kan itu menjadi sangat sulit ya situasi-situasi kalau kita bagus. Apalagi ketika kita memang bagus, lalu kemudian kita dapat promosi makin lama makin tinggi. Dan self confidence seperti itu yang kemudian melahirkan arogansi. Tapi arogannya itu kemudian yang memang mungkin bagian, yang menurut saya bagian dari brokenness. Jadi arogansi itu adalah bagian dari brokenness. Brokenness itu adalah dosa, ya. Ya, karena dosa, jadi ada brokenness dan bagian dari brokenness itu salah satunya adalah arogan, kesombongan. Ya. Di seluruh Alkitab, dosa paling besar adalah kesombongan. Jadi be careful dengan Anda yang bagus gitu, Anda yang pintar bicara, Anda yang hebat gitu ya. Itu be careful karena itu sumber atau lubang yang paling utama yang nanti akan dimasuki oleh iblis dan juga kedagingan kita untuk membuat kita jatuh. Menurut saya gitu ya. Baik, terima kasih Bang. Ini karena semua pertanyaan sudah saya sampaikan ke Bang Peter, kita masih punya 9 menit lagi. Saya punya satu pertanyaan terakhir Bang dari pengalaman saya sendiri. Jadi area pekerjaan saya di pemerintahan itu di bidang pertanian. Nah, di pertanian itu salah satu masalahnya adalah terkait dengan eh, pertanian komoditasnya salah satunya padi ya Bang ya. Nah, salah Ya, satu isu di komoditas padi itu adalah penggilingan padi. Nah, penggilingan padi kita Bang itu 95% penggilingan padi kecil, yang mana secara efisiensi itu tidak efisien. Itu juga yang mempengaruhi ke harga beras dan sebagainya gitu. Kami kemudian buat kajian terkait dengan penggilingan padi itu dan dua rekomendasinya adalah penggilingan padi tersebut perlu dilakukan revitalisasi, artinya peralatannya perlu disegarkan kembali, perlu ada pembiayaan supaya peralatannya menjadi lebih modern. Dan yang kedua adalah restrukturisasi. Penggilingan padi kecil itu perlu didorong supaya lebih banyak lagi yang skala menengah dan bahkan skala besar gitu. Waktu sampai ke pimpinan, yang diterima hanya argumen yang eh, revitalisasi. Restrukturisasinya tidak diterima. Kenapa? Karena itu economically-nya correct, tapi politically-nya incorrect, Bang. Karena itu ya, berpengaruh dengan konstituen gitu. Nah, kadang di kantor kita dapat situasi seperti itu gitu. Kita sudah melakukan kajian dengan benar sesuai dengan teori, kita kuliah, punya pengetahuan kita terapkan, tapi kemudian begitu nyampe ke atas, kadang faktor politik itu yang membuat argumen-argumen tersebut patah gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam kondisi seperti itu dalam konteks ingin mempengaruhi pimpinan gitu? Karena banyak kali juga teman-teman saya bicara konteks pemerintahan itu kemudian menjadi patah arang. Ngapain saya berkontribusi bikin kajian yang benar ketika sampai di atas ditolak gitu. Akhirnya tidak mau lagi menghasilkan output yang baik. Itu bagaimana Bang kondisi seperti itu? ya, Ernst, bagus ini. Tapi mungkin jawabannya gini ya. Jawabannya mungkin jangan sakit hati ya. Ketika kita mengajukan sesuatu usulan, gitu. Dan usulan itu satu sisi diterima karena mungkin dari sisi tadi apa namanya revitalisasi itu sesuatu yang memang doable gitu ya dan nggak mempengaruhi banyak orang itu oke. Tapi restrukturisasi tidak diterima karena itu politically incorrect gitu ya. Eh, sebenarnya gini, sebenarnya jawaban begini, you are not good enough dan kita nggak bisa kemudian apa kemudian frustasi dengan itu. Menurut saya ya eh, servanthood-nya kita mulai mainkan di sini gitu. Servanthood-nya mainkan nanti, oke, you work harder then. Cari gimana caranya supaya this is politically correct. Bahwa apa yang kita usulkan itu memang mungkin akan menyinggung orang,
Tapi mungkin kita bisa lakukan dengan cara yang berbeda. Mungkin kita bisa memberikan penjelasan bahwa kalau ini dilakukan justru ini akan bagus buat pemerintahan sekarang. Kalau ini dilakukan bukan ini bagus buat ibu atau bapak menteri, ya sehingga mereka akan apa namanya kelihatan mereka melakukan sesuatu yang baik gitu. Jadi sama seperti gini loh, sama seperti saya dulu ngobrol tentang akuntan. Akuntan tuh kan suka disuruh bikin double double booking kan, gitu ya. Ya kan akuntan tuh kalau jadi akuntan di kantor itu ya ada apa namanya bookkeeping yang buat yang sebenarnya sama bookkeeping yang buat kepentingan pemeriksaan gitu kan. Jadi ada double bookkeeping, jadi ada dosa yang disembunyikan lah di situ kira-kira gitu kan. Nah, kalau kita seorang akuntan Kristen apa yang kita harus lakukan? Ya kan? Kalau kita ikutin model main begitu, jadi double bookkeeping, eh, maka perusahaannya tenang karena dia bisa membohongi petugas pajak paling tidak gitu. Eh, Dia nggak harus bayar pajak banyak gitu. Tapi sebagai orang Kristen kita harus cari caranya. Nah dulu kita diskusi, kita harus bilang kepada perusahaan kalau kita membohongi pajak gitu ya. Cepat atau lambat ini satu, cepat atau lambat nanti ini akan ketahuan. Dan kalau ketahuan perusahaan ini bukan cuma sekedar rugi tapi hancur. Itu satu gitu ya. Ini bisa disampaikan. Yang kedua, kita harus bisa bikin analisis sedemikian rupa sehingga perusahaan bisa melihat bahwa kalau kita melakukan bookkeeping yang benar, maka secara perusahaan long term itu malah lebih baik. Nah, itu kan harus dibuktikan dengan hitung-hitungan gitu kan harus dibuktikan dengan teori dan segala macam. You have to work harder than that. Dan itu Tuhan kasih kita talenta seperti itu. Nah, kalau menurut saya yang dilakukan itu kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus gitu ya. Kalau Tuhan sebagai Allah dia bisa lakukan apa saja. Tapi dia memang melakukan yang jalan salib ya. Yang memang harusnya supaya semua terpenuhi gitu. Bahwa dia adalah Allah yang maha kasih, tapi at the same time dia juga Allah yang maha adil. Dia tidak akan membiarkan dosa unpunished gitu. Jadi kalau kita mau pakai contoh seperti begitu, memang di dalam kehidupan kerohanian kita di tempat kerja, otomatis kita kerja lebih banyak. Tapi itu natur hamba. Hamba memang kerja lebih banyak. Mana ada hamba tidur lebih dulu daripada tuannya? Nggak ada gitu. Kalau kita apa kerja dimanapun gitu kan. Jadi hamba betul-betul memang harus kerja lebih keras. Tapi karena kita kerja lebih keras lah, maka kemudian kita jadi berkat buat lebih banyak orang. Nah, ini yang kemudian saya harap bisa teman-teman nikmati dan eh, minggu depan kita akan diskusi lagi tentang apa namanya leadership and servanthood itu belajar dari Tuhan Yesus. Gitu. Jadi tadi beberapa sudah saya coba sampaikan. Tapi nanti minggu depan ya, kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, nanti kita akan lihat keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Yang hanya dengan satu kalimat di Alkitab saja, kita dapat pelajari satu hal yang sangat luar biasa dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi waktu saya ketemu teman-teman kuliah saya di Kanada waktu itu, satu hal yang dia bilang gini, eh, setelah lulus ya, dia jadi lulus di Regent, kesimpulannya cuma satu, Alkitab itu luar biasa, gitu ya. Sampai bukan apa kesimpulannya itu sampai rasa iya ya, orang bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa Alkitab itu luar biasa. Maka ketika kita baca Alkitab, isinya adalah tentang Yesus. Maka Yesus kita luar biasa dan kita akan lihat itu lalu coba terapkan di dalam dunia kerja kita. Nah, jadi nanti ukuran yang kita mau pakai bukan ukuran normal kantor kita atau tempat kerja kita atau dunia kita. Ukurannya udah bukannya ukuran yang normal karena ukuran kita di kantor kita itu adalah ukuran yang broken karena dosa. Maka kita hadir di situ untuk kemudian membuat yang broken itu mengubahnya lewat penebusan tadi karena kita sudah ditebus tadi gitu ya. Jadi itu akan punya dampak dan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kerja kita dan ya kita berdoa ya ketika kita kerja di kantor orang sungguh melihat Kristus yang hidup dalam kita. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan sebagai kata penutup saya. Baik, Makasih. terima kasih Bang Peter. Waktu kita untuk sesi tanya jawab sudah selesai.
Sekarang boleh, Abang, apakah masih ada pesan-pesan terakhir buat kami untuk sesi ini? Dan kemudian setelah itu boleh minta perkenan Abang untuk menutup sesi pertama ini di dalam doa. Ya, mungkin karena saya suka pertanyaan-pertanyaannya tadi, maka yang saya mau sampaikan adalah sebegini. If you work harder, if you work more difficult, ya, kalau ketika kerja kita makin jadi lebih keras dan lebih sulit, bersyukurlah karena dengan cara itulah Tuhan akan pakai kita bersinar lebih terang dan itu boleh betul-betul memancarkan kasih Kristus ke tempat di mana kita 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 bekerja di lingkungan kita. Mau dimanapun itu, dimanapun itu, mau di gereja, mau di sekolah tinggi, mau di universitas, mau di rumah gitu ya. Kalau di rumah kita kerja lebih keras, orang pasti akan apa namanya menikmati itu berkat itu gitu ya, dan orang melihat Kristus yang hidup dalam kita. Dan dimanapun kita berada, you work harder karena itulah natur hamba. Kalau kita bekerja lebih keras karena itulah natur hamba, maka kiranya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat hidup kita. Dan disitulah kemudian kita jadi seorang leader. Ya, mari kita berdoa. Bapak kami sungguh bersyukur untuk acara kami di malam hari ini. Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi di dalam dunia, khususnya di dalam kehidupan kami yang mungkin kami tidak mengerti karena mix up, semua bercampur baur antara apa yang benar menurut dunia dan apa yang benar menurut Tuhan. Dan kami bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi panduan kami, sehingga kami tidak salah ketika melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup. Kami tidak menyerah ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan kami. Tapi kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang lewat Tuhan Yesus di dalam Alkitab bisa menceritakan begitu banyak hal yang indah. Kami berdoa supaya Tuhan menolong terus kami menjadi orang-orang yang percaya bahwa bersama Tuhan kami bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang tidak harus punya posisi, tapi seberapapun posisi kami sebagai seorang hamba, kami tetap bisa menjadi seorang pemimpin. Terima kasih Tuhan, berdoa supaya Tuhan juga memberkati minggu depan ketika kami akan lebih dalam lagi membahas tentang servanthood, belajar dari langkah-langkah yang Tuhan Yesus lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa diberkati, melihat indahnya dan ajaibnya firman itu yang terwujud dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk acara ini, bersyukur untuk setiap pertanyaan. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, supaya kami bawa pulang berkat Tuhan dan berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi seorang hamba yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.